anak-anak itu tidak ada tempat bermain lagi. Ya. Nah, akibatnya karena tidak ada tempat bermain lagi, maka permainan anak itu sendiri dengan sendirinya perlahan-lahan menghilang. Ya. Kalaupun ada, itu menjadi materi pertunjukan seperti yang tadi misalnya diperlihatkan gitu ya. Sebetulnya kalau saat ini kita melihat bahwa pengembang itu melakukan banyak pembangunan terhadap rumah-rumah tinggal, terutama itu selalu berorientasi pada sebanyak-banyaknya rumah gitu ya. Jadi kadang fasilitas umum itu tidak tersedia. Hanya kompleks-kompleks yang besar lah yang memungkinkan dia membuat lahan yang cukup besar dan kemudian perumahannya disiapkan dengan fasilitas umum. Tapi kalau yang perumahan kecil biasanya fasilitas umumnya sangat sedikit. Sehingga kalau hubungannya dengan permainan tradisional itu banyak tempat, banyak kompleks yang tidak menyediakan lahan itu. Jadi sehingga kita agak sulit kalau anak-anak mau bermain harus di mana. Kadang main layangan juga bisa di rumah di lantai 3 karena dia tidak punya tempat lagi untuk bermain. Nah, kasus-kasus ini di perkotaan memang banyak terjadi sehingga kalau permainan anak yang membutuhkan ruang yang begitu luas itu tidak bisa dilakukan. Sebetulnya pesannya itu sebetulnya harus diajak belajar mencintai potensi kelokalan mereka, kelokalan yang jadi warisan. Tapi juga harus diapresiasi permainan-permainan itu didokumentasikan, kemudian ada acara-acara apresiasi. Sebetulnya di festival permainan anak yang pernah saya jadi juri itu muncul itu ya, anak-anak bermain dan sebagainya, tapi itu sifatnya lebih menusantara sebetulnya ya. Di wilayah-wilayah tertentu masih ada sebetulnya, tapi wilayah-wilayah perkotaan sudah mulai hilang. Jadi permainan itu membuat mereka, mendidik mereka untuk terus melakukan itu sampai dia dewasa. Nah, sementara ini kan kalau kita sekarang individual, misalkan nggak ada gotong royong, ya sulit ya. Sementara kalau permainan anak, ya kalaupun dia main berdua. Kayaknya jarang yang main sendiri gitu ya. Apalagi kalau harus bermain banyak orang. Itu kan juga membutuhkan tempat yang besar dan kemudian juga rasa sosial mereka tumbuh. Terutama gotong royong yang paling kita bisa lihat. Apabila anak bermain permainan tradisional ini sedang berbeda dengan permainan yang digital ini memiliki dampak yang berbeda gitu. Kalau dari permainan tradisional ini memiliki dampaknya bagus untuk kesehatan anak itu sendiri. Kalau permainan yang modern atau digital sekarang ini memiliki dampak yang negatif dan positifnya juga sendiri. Itu jadi kedua permainan ini akan memiliki dampak yang berbeda-beda. Tapi kalau dari perkembangan zaman sekarang itu akan sulit untuk dipisahkan. Maksudnya kayak mengikuti zaman ya, sekarang udah zaman digital dan permainan pun juga udah mulai digital, jadi akan susah gitu untuk menghilangkan permainan digital ini. Dan bagaimana sih untuk kembali mengingat lagi permainan tradisional juga itu akan sedikit sulit. Tapi kalau misalnya kita sebagai generasi muda membuat sebuah karya ataupun dengan mengingatnya kembali permainan tradisional ini memiliki dampak yang positif bagi perkembangan anak, itu bisa jadi kemungkinan. Tapi dengan konteks kita bernostalgia, bukan sebagai hero ya, sebagai pahlawan untuk mengembalikan lagi permainan tradisional itu mungkin tidak bisa ya. Jadi untuk pandangan saya sih seperti itu ya untuk dampak perkembangan teknologi terhadap permainan tradisional itu sih. Menggali kembali permainan anak yang ringan tapi kemudian juga menyenangkan. Ya harapannya diadakan acara-acara festival. Itu bagaimana kita mengemasnya menjadi sebuah bahasan yang diberikan kepada siswanya biar siswa itu tertarik gitu.